Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, jumpa lagi dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Rahmat Semesta Alam dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat. Kita akan melanjutkan surat dari Yusuf kemarin, yaitu ayat 30 hingga 42. Ada beberapa poin yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy. Saya ingin mengulang sedikit bahwa Nabi Yusuf adalah pilihan Allah untuk menjadi contoh pemuda yang bertahan. Bertahan bukan karena takut pada yang lain, namun karena beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan memutuskan sesuatu tanpa bukti yang jelas. Kemudian cinta yang berlebihan dapat menjadikan seseorang menoleransi kesalahan yang berat sekalipun. Bagaimanakah kelanjutan ayat ini? Kita akan mendengarkan langsung uraiannya dari Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak. Alhamdulillah. Terus membagi ilmu untuk kita semua ya Pak. Mudah-mudahan. Dan juga di sini ada Ibu yang cantik ini dari Majelis Taklim An-Nisa dan juga Majelis Taklim Halaqah Tafsir Pusat Studi Al-Quran. Assalamualaikum semuanya. Dan kita akan melanjutkan surat kita kemarin Pak. Pada pagi ini insya Allah ayat 30 hingga 42. Silakan Pak Quraisy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang Zulaiha atau Zaliha yang diuraikan di sana bahwa dia menggoda Yusuf, dia melakukan segala upaya untuk takluk kepadanya. Dia tutup pintu rapat-rapat, dia merayu, dia menyerahkan dirinya, tapi Yusuf alaihissalam menolak dan meminta perlindungan Allah. Dia nyatakan bahwa Allah atau suami Zulaiha sudah memberikan dia tempat yang baik di rumah itu, sehingga dia tidak mungkin untuk mengkhianati Allah atau mengkhianati suami Zulaiha yang begitu baik kepadanya. Memang selanjutnya Zulaiha sudah bertekad penuh untuk itu. Nabi Yusuf sebagai seorang manusia terbetik pula di dalam hatinya untuk menyambut itu. Seandainya dia tidak melihat bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang dimaksud itu antara lain adalah keimanan yang kuat, cinta yang begitu besar kepada Allah, sehingga menghalangi beliau untuk tunduk dan patuh kepada ini. Mereka berkejar-kejaran. Nabi Yusuf ingin menghindar, Zulaiha dari belakang menahan, mengejar sampai robek belakangnya, robek bajunya di belakang. Waktu keluar dari pintu ditemukan suaminya, dan langsung sang istri membela diri bahwa dia bermaksud untuk mengkhianatimu. Tapi ada saksi yang menyaksikan bahwa itu tidak benar. Saksi itu berupa kenyataan yang menyatakan, lihat bajunya, kalau robek dari depan itu Yusuf yang mau mengganggu dia, kalau robek dari belakang itu, dan ternyata robek dari belakang, itu kesimpulan yang lalu nih. Robek dari belakang, maka dikatakan, hei Yusuf tidak salah, hai Yusuf jangan hiraukan ini. Baru dia minta pada istrinya agar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai satu episode. Sekarang kita mau lihat apa yang terjadi sesudah itu. Yang terjadi sesudah itu adalah wa qala niswatun fil Madinah imra'atul azizi turawidu fataha. Rupanya kejadian ini walaupun mau ditutup-tutupi tercium di luar. Itu kata orang, aroma harum itu tercium. Tetapi lebih tercium kalau aroma tidak. Ya, kalau aroma harum orang berkata, waduh enaknya ya baunya ya. Tapi kalau aroma tidak harum bagaimana? Teriak orang, ini apa ini? Iya.
Walaupun ditutup-tutupi, tercium juga aroma yang tidak baik ini. Tercium keluar. Begitu tercium keluar, teman-teman Zulaiha kritik. Iya, dia itu istri pembesar Mesir itu merayu anak buahnya, merayu seorang pemuda yang tinggal di rumahnya. Qad syaghafaha hubba. Ini bagus nih. Saya ingin terangkan itu. Al-Quran itu pilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita dalam bahasa Indonesia, mungkin kita berkata, dia menaruh hati. Ya. Dia cinta. Ya. Beda ya, cinta dan menaruh hati. Ya. Dia tergila-gila dalam cintanya. Itu kan kita. Kalau dalam bahasa Arab itu begitu juga. Ada yang dinamakan hawa. Keinginan. Setelah itu ada dinamakan alik. Alik itu hatinya sudah tergantung ke sana. Itu cinta juga kan? Tapi kali ini sudah tergantung ke sana. Nah, ada lagi yang dinamai isyik. Dalam bahasa Indonesia juga asyik. Asyik. Itu lebih tinggi dari tergantung. Dia sudah terpusat perhatiannya ke sana. Nah, yang lebih tinggi dari itu namanya sya'af. Yang lebih tinggi dari itu namanya syaghaf. Nah, ini di sini qad syaghafaha hubba. Maksudnya cinta itu sudah masuk ke seluruh relung hatinya. Tidak ada lagi di dalam dadanya kecuali kalau lebih dari itu ada yang dinamai walah. Walah itu adalah cinta yang membutakan akal. Tidak bisa lagi digunakan akal. Nah, yang lebih tinggi dari itu majnun. Majnun Laila. Sudah tertutup. Dia tidak. Oke, yang penting dilukiskan di sini bahwa istri pembesar itu sudah mencintai pemuda yang ada di rumahnya itu, cinta yang memenuhi seluruh relung hatinya. Dia tidak ingat lagi suaminya, dia tidak ingat lagi siapa-siapa karena sudah. Nah, baru dikatakan inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami menganggap dia ini melakukan suatu kesesatan yang jelas. Ya, jadi mencintai seorang istri yang mencintai seorang yang bukan suaminya, cinta berahi itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang ini. Anehnya, perempuan-perempuan ini nanti kita lihat bagaimana sikap mereka. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika istri pembesar ini mendengar cemoohan mereka, arsalat ilaihinna, dia mengundang mereka semuanya. Ayo silakan datang ke rumah saya. Wa'tadat lahunna muttaka'an. Lalu dia sendiri yang menyiapkan hidangan buat itu. Jadi dia tidak suruh pembantunya. Dia siapkan tempat duduk yang santai sehingga bisa bersandar. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Setiap tamunya diberi pisau yang tajam dan apel untuk potong buah. Waqala, lalu istri pembesar itu Zulaiha itu berkata kepada Yusuf, Yusuf keluar. Boleh jadi disuruh antar buah, antar ini. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Ketika tamu-tamu itu melihat Yusuf, terheran-heran, terkagum-kagum mereka itu semua, dan tanpa sadar, pisau tadi yang tajam, mereka itu memotong berulang-ulang jari-jarinya. Saya tahan dulu ya Pak ya. Baiklah, pemirsa tetaplah bersama kami akan melanjutkan kisahnya setelah yang satu ini. Itu ya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sama. Lalu dia memohon perlindungan kepada Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita akan melanjutkan kisahnya.
Silakan Pak. Oke. Mereka berkata, Hasya lillahi ma hadza bashar. Subhanallah. Ini bukan manusia. Gagahnya luar biasa. Ini adalah malaikat mulia. Malaikat itu selalu tampil dalam bentuk yang indah. Kalau setan selalu tampil dalam bentuk yang buruk. Itu hakikatnya begitu. Ini bukan manusia, ini tidak lain kecuali malaikat mulia. Apa kata Zulaikha? Itu kamu baru sekali lihat sudah kayak gitu. Saya ini sudah tahunan lihat dia. Zalika fadzalikunna alladzi lumtumtannani fihi. Kalian kecam saya karena saya jatuh cinta pada dia. Sekali aja sudah gitu kalian. Saya tiap hari lihat dia. Walaqad rawattuhu an nafsi. Saya mengaku, saya memang rayu dia. Sudah mengaku. Kita berhenti sejenak. Itu orang-orang kalau punya teman tidak akan malu-malu menyebutkan walau kesalahannya. Sampai sekarang saya kira masih gitu ya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sama. Lalu dia memohon perlindungan kepada Allah. Saya masih terus akan rayu dia. Tekadnya luar biasa. La illam yaf'al ma'amuruhu, kalau dia tidak menerima, dia tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan, yaitu saya mau berselingkuh dengan dia, la yasjunanna, dia pasti akan dipenjarakan, atau dia pasti akan dilecehkan dan dihina. Saya akan hina dia. Wah, ini luar biasa ini. Ibu Zulaikha ini, ya. Cintanya mengantar dia mengancam untuk menjerumuskan seseorang ke dalam ini. Nabi Yusuf yang mendengar itu, rupanya waktu ngomong begitu, yang lain ini tamu-tamunya berkata, saya juga mau dong. Ayo Yusuf dengan saya saja. Itu kemarin saya katakan, Nabi Yusuf itu tampan, tapi wibawanya kurang. Kalau Nabi Muhammad tampan berwibawa, sahabat-sahabatnya tunduk, tidak berani lihat. Ini tampan tapi wibawa. Ini semua perempuan yang saya dengan saya juga dong. Saya walau sebentar aja. Oh, ini macam-macam lah itu omongannya wanita-wanita begitu. Nabi Yusuf berkata, Rabbi, Tuhanku. Dia tidak berkata ya Rabbi. Karena kalau ya itu panggilan jauh. Dia merasa dekat. Rabbi, Tuhanku. Sungguh penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak saya untuk lakukan. Kenapa dia katakan mereka? Bukan Zulaikha sendiri. Karena sudah banyak yang ngajak dia. Ya Allah, kalau tidak ada pilihan kecuali penjara atau mengikuti baik keinginan mereka untuk melanggar, lebih baik saya di penjara. Luar biasa ini manusia ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Ya Allah, saya ini manusia lemah. Kalau kamu tidak memalingkan, menjauhkan dariku upaya mereka untuk menjerumuskan saya, pasti hati saya cenderung juga pada mereka. Apa maknanya? Kalau Anda berada dalam kesulitan, jangan hanya mengandalkan diri Anda. Minta pertolongan pada Allah. Nah, seperti Nabi Yusuf ini. Ya Allah, ini rayuan luar biasa nih. Bantu saya. Itu sebabnya ada doa. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrik wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk mengingatmu, untuk mensyukurimu, dan untuk beribadah dengan baik. Jadi jangan lepaskan Allah. Okay. Fasarafa anhu kaidahunna. Maka Allah mengabulkan permohonannya, maka upaya mereka untuk menjerumuskan Nabi Yusuf dan sebagainya itu tersingkir atau disingkirkan Allah dari beliau. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sudah tersebar berita. Bagaimana nih keadaan selanjutnya? Suami Zulaikha melihat bahwa rahasia rumah tangga sudah bocor. Yusuf benar.
Wah, ini memalukan. Maka apa yang dikatakan? Setelah jelas kepada mereka tanda-tanda bahwa Yusuf benar dan istrinya bersalah, bahkan sudah terlibat orang lain dalam hal itu, ini pencemaran harus dirahasiakan. Jangan sampai tersebar lebih jauh. Maka untuk tidak tersebarnya lebih jauh itu, maka mereka memenjarakan Yusuf. Nah, ada cerita lain di penjara sekarang. Masuklah di penjara itu bersama dia 2 orang pemuda. Yang satu setelah diskusi, setelah banyak, dia bilang, saya tadi malam mimpi memeras anggur. Lalu yang satu lagi berkata, saya mimpi meletakkan di atas kepala saya roti, lalu ada burung yang makan roti itu. Coba beritahu kami apa makna mimpi itu. Nabi Yusuf diberi kemampuan menafsirkan mimpi. Saya ingin berhenti sejenak. Mimpi yang benar itu bisa dialami bukan saja oleh Nabi, tapi orang biasa pun bisa. Ini nih. Jadi ibu-ibu bisa mengalami mimpi yang itu, informasi Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kata Nabi Yusuf, tolong tafsirkan mimpi itu, apa itu maksudnya. Nabi Yusuf terus berkata, sebelum datang makanan yang kita makan, saya akan beritahu kamu apa makanan itu. Sebelum datang makanan itu, saya akan sampaikan kepada kamu apa itu, dan saya akan ceritakan kepada kamu apa maksud mimpi itu. Baru dia berdakwah. Ketahuilah bahwa saya meninggalkan tempat saya di Palestina sana. Sampai akhirnya saya sampai ke Mesir ini, saya meninggalkan satu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya hari kemudian. Saya mengikuti ajaran agama leluhur saya, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka itu dan saya, kami semua tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu adalah anugerah Allah kepada kami dan juga anugerah Allah kepada seluruh manusia melalui kami. Tapi banyak orang yang tidak bersyukur. Keimanan, kepercayaan agama yang dianut oleh Nabi Yusuf, yang sesuai dengan agama leluhurnya, agama Ibrahim dan sebagainya, itu anugerah Allah. Hidayat itu dari Allah. Lalu orang yang memiliki pengetahuan hendaknya menyampaikan pengetahuan itu kepada orang lain. Sehingga anugerah Allah kepada Nabi Yusuf bahwa dia bisa memahami agama dan melaksanakan agama dengan baik, itu anugerah kepadanya sekaligus anugerah untuk orang lain. Karena melalui dia mengajar. Ibu-ibu kalau pandai, itu anugerah Allah kepada ibu. Mestinya melalui ibu-ibu anugerah itu diberikan lagi kepada orang lain. Iya kan? Itu ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lanjutkan kembali ya Pak. Okay. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali kisah Yusuf ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Apakah Tuhan yang berbeda-beda dan banyak itu baik, atau Tuhan yang satu yang Maha Esa? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf ini. Silakan Pak. Baik, jadi tadi dia nasihati itu temannya yang di ini. Antara lain lagi nasihatnya berbunyi begini. Wahai kedua sahabatku, apakah Tuhan yang berbeda-beda dan banyak itu baik, atau Tuhan yang satu yang Maha Esa? Berbeda-beda banyak itu ada Tuhannya binatang, ada Tuhannya manusia, ada Tuhan baik, cahaya, ada Tuhan ini, atau ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya kan? Apa banyak atau satu yang baik?
Itu ada di surah Az-Zumar 21. Itu ada dikatakan begini, Tuhan memberikan suatu contoh. Ada satu orang, kita lihat contohnya perumpamaan, satu orang menjadi pembantu untuk 10 orang, atau untuk banyak orang. 10 atau yang banyak itu suka bertengkar. Saya beri ilustrasinya, satu pembantu di rumah, ada anak, ada bapak, ada ibu, ada ini. Bapak bilang, kerjakan itu, belum selesai. Ibu bilang, itu kerjakan itu, belum selesai, ini lagi. Nah, apakah yang begitu baik atau yang hanya punya satu Tuhan? Yang satu Tuhan, kan? Begitu juga. Kalian kalau punya banyak Tuhan, itu baik atau hanya satu Tuhan? Hanya satu Tuhan. Tuhan Maha Esa. Tidak ada anaknya, tidak ada ininya. Dia Maha Esa. Itu pengajaran Nabi Yusuf kepada ini. Contohnya, apa yang kalian sembah selain Allah, tidak lain cuma namanya Tuhan, tapi substansinya bukan Tuhan. Tidak punya kuasa. Sesungguhnya ketetapan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memerintahkan agar tidak menyembah kecuali Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi sayang, kebanyakan manusia tidak menyadari dan tidak tahu itu. Nasihat ya. Setelah dia menyampaikan nasihatnya, dia sampaikan apa makna mimpinya. Wahai kedua saudaraku, temanku sepenjara, salah seorang di antara kamu akan menyuguhkan minuman keras kepada raja. Dia akan menjadi pelayan raja. Adapun yang lain, dia akan disalib, lalu burung-burung akan datang memangsa, memakan kepalanya. Qudiyal amrul ladzi tastaftiyan. Selesailah pentakbiran. Baru dia berkata, Yusuf berkata kepada orang atau temannya yang dia duga akan selamat. Dia berkata, kan akan jadi pelayan raja. Tolong sebut-sebut nama saya pada raja nanti. Bahwa ada satu orang baik di situ. Tetapi ini yang dipesan lupa menyebut. Sehingga Yusuf berada di penjara itu beberapa tahun. Bid'i sinin, bid' itu antara 5 sampai 9. Ada ulama berkata sekitar 7 tahun di penjara karena dituduh dengan tuduhan palsu. Nah, satu hal yang saya ingin garis bawahi, di sini dia katakan bahwa Yusuf minta agar namanya disebut, disampaikan kepada raja. Ada ulama-ulama tasawuf berkata begini, ini keliru Yusuf. Kenapa mengandalkan raja? Mestinya mengandalkan Tuhan aja. Karena dia mengandalkan raja, manusia, Allah memberi dia pengajaran, lupa ini, dia tidak sampaikan sama kamu. Ya. Ini pengajaran untuk orang yang tinggi derajatnya. Kalau kita barangkali tidak apa-apa begitu. Tapi ini kan Yusuf, itu selalu semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat tugas yang didapatkan dari Allah. Sehingga kesalahan kecil darinya itu bisa berarti kesalahan besar pada kita, itu dianggap dosa besar buat yang bersangkutan. Kesalahan kecil dari kita sudah dianggap besar kalau dia yang melakukannya. Ya toh? Saya kira itu. Baiklah, kita akan berikan kesempatan bagi pemirsa yang tidak dapat hadir di sini untuk bertanya. Salah satunya ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji, nama saya Ajul. Saya pernah dituduh yang tidak pernah saya lakukan Pak Haji. Tetapi saya tidak bisa membuktikannya Pak Haji. Tetapi semua orang tetap menyalahkan saya Pak Haji. Bagaimana saya menyikapi Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Ya, jadi ini bisa banyak seperti ini. Saya teringat, boleh jadi bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Itu istri Nabi Aisyah. Pernah ada isu yang menuduh beliau berselingkuh. Tersebar di masyarakat, Aisyah tidak tahu. Satu ketika dia tahu itu. Nabi pun tidak bisa percaya, tetapi tidak bisa juga membuktikan bahwa dia tidak benar. Maka dia berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, tersebar isu. Kalau itu benar, saya harap kamu bertobat kepada Allah." Itu sabda Nabi. Aisyah menjawab, kita dengar jawabannya Aisyah. "Saya tahu kalau saya berkata benar, saya berbohong. Tapi kalau saya berkata benar, itu isu benar. Kalau saya berkata itu benar, kamu percaya. Karena semua orang sudah menuduh saya seperti itu. Ya, kalau saya berkata tidak benar, kamu tidak percaya. Kamu percaya kalau saya berkata benar. Tapi kalau saya berkata benar, saya bohong. Tuhan tahu saya bohong. Karena demikian itu keadaannya, maka saya berserah diri pada Allah. Terserah Allah. Yang penting ya Allah, saya tidak melakukan itu. Tolong bela saya." Tidak lama turun wahyu membela Sayyidah Aisyah. Itu enggak benar. Nah, apa pelajaran yang ditarik? Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda tidak melakukan sesuatu yang buruk itu, tidak bisa membuktikan, bagaimana caranya? Kembali kepada Allah. Seperti pertanyaan saudara kita ini, alhamdulillah saya lihat dia sekarang sudah sempat bertanya kan. Nah, mudah-mudahan suatu waktu juga dia bisa naik haji. Jadi segala sesuatu intinya adalah kembali lagi memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Ibu mau bertanya? Mau ya, pasti banyak pertanyaan ya Bu, tapi harus bersabar karena kita akan rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Zulaiha sudah umur 60. Nah, jadi kan tua ini. Diceritakan, oh iya, itu Yusuf berdoa pada Allah, ya Allah kembalikan dia jadi gadis lagi. Katanya ini nggak masuk di akal. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Sesuai janji saya, tadi saya akan berikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nila dari Pengajian Halaqah Tafsir Pusat Studi Al-Quran. Pertanyaan saya Pak, sepengetahuan saya istrinya Nabi Yusuf namanya Zulaiha. Apakah itu orang yang sama dengan perempuan istri pembesar Mesir yang menggodanya? Bagaimana ceritanya Pak? Sepengetahuan Ibu, istri Nabi Yusuf namanya Zulaiha, ya kan? Apa sama dengan istri yang itu? Sepengetahuan saya, Ibu punya pengetahuan begitu. Sepengetahuan saya, Al-Quran tidak menceritakan bahwa Yusuf itu kawin. Jadi tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan Yusuf kawin dengan Zulaiha. Dulu belum ada TV, ya. Orang yang pandai membaca belum banyak, sehingga buku belum banyak, masih tulis tangan. Jadi hiburan orang itu cerita. Maka lahirlah dalam masyarakat yang dinamai al-qassasun, tukang-tukang cerita. Maka dikaranglah cerita-cerita yang asyik itu. Nah, salah satu yang dikarang itu, oh ini setelah Yusuf sudah mantap, Zulaiha selisih umurnya kan sekitar mungkin sekitar 20 tahun itu. Jadi Yusuf sudah umur 40-an, Zulaiha sudah umur 60. Nah, jadi kan tua ini.
diceritakan terus, oh iya itu Yusuf berdoa pada Allah, ya Allah kembalikan dia jadi gadis lagi, katanya ini nggak masuk di akal. Tidak ada riwayat itu seperti itu. Jadi itu yang saya tahu. Pak, tadi di awal kan Bapak menjelaskan bahwa kejadian Zulaikha menggoda Nabi Yusuf itu kan tertutup rapat-rapat. Ya. Bahwa Nabi Yusuf tidak akan membuka aib seseorang karena agama pun melarang itu ya Pak ya. Ya. Tapi bagaimana itu bisa tercium juga oleh orang lain padahal ini menutupnya rapat-rapat. Rupanya, bagus ini. Rupanya istri pembesar ini karena masih terus merayu itu bocor juga. Itu di Al-Quran, Imra'atul Aziz turawidu fataha. Turawid itu kata kerja masa kini dan datang. Wanita-wanita yang ada di sana itu mendengar lantas berkata, oh itu istri pembesar itu menggoda pemuda yang ada di rumahnya. Zulaikha juga yang dilarang, udah kamu minta ampun aja pada Tuhan atas dosamu, tidak minta ampun, bahkan bertekad, saya masih mau goda dia terus. Ya toh? Jadi tercium pada akhirnya. Seandainya waktu itu diredam, akhirnya tercium. Keburukan itu pasti tercium. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau tidak besok, Pelajaran yang berarti bagi kita ya Pak. Sepintar-pintar kita menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Akan tercium juga. Baiklah. Akan ada pertanyaan lagi? Sabar ya Bu ya. Kita akan kasih kesempatan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Akan kuanugerahkan dia apa yang lebih baik dari yang kuanugerahkan kepada orang yang berdoa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Baik, silakan saya akan beri kesempatan Ibu. Udah gak sabar Ibu mau tanya ya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusmiati dari Majelis Taklim An-Nisa Kedoya. Yang ingin saya pertanyakan Pak, Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling cakep, ganteng, bahkan mungkin paling gagah ya Pak ya. Sehingga banyak sekali wanita-wanita yang mencintai. Hingga sampai mereka pun berani menfitnah Nabi Yusuf. Tapi yang saya herankan Nabi Yusuf begitu pasrah, sabar dan ikhlas menerima fitnah-fitnah itu hingga sampai masuk penjara. Yang saya ingin pertanyakan Pak, apakah ada doa khusus Nabi Yusuf yang dibaca atau diamalkan setiap hari sehingga menjadi ikhlas dan sabar menerima fitnah itu? Terima kasih. Baik. Yang pertama dulu yang kita perlu tahu, bahwa doa itu tidak selalu harus berupa ucapan. Sikap kita mendekat kepada Allah itu doa. Merenung, mengingat Allah itu bisa lebih baik dari berdoa. Ini dulu satu. Karena nanti dicari apa doanya. Iya. Nabi Yusuf dekat kepada Allah. Selalu mengingat Allah. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, siapa yang disibukkan oleh ingatannya kepadaku, akan kuanugerahkan dia apa yang lebih baik dari yang kuanugerahkan kepada orang yang berdoa. Nah, jadi Nabi Yusuf ini rahasianya dia dekat sama Allah. Tetapi kita bisa merujuk kepada doa-doa Nabi untuk kita baca dalam konteks perlindungan Allah kepada kita. Dan itu banyak. Salah satu misalnya yang diajarkan Nabi, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepadaku, walau sekejap mata. Jangan biarkan aku sendiri. Baiklah, kalau kita dekat sama Allah, tanpa meminta pun pasti akan dikabulkan. Tanpa meminta pun diberi. Kita sampai pada kesimpulan kita, Pak. Kita sampai pada kesimpulan. Baik. Ayat 30 hingga 42. Kita baca kesimpulan. Yang pertama, Nabi Yusuf seorang yang sangat gagah sehingga dinilai sebagai malaikat oleh wanita-wanita yang melihatnya. Malaikat
adalah makhluk Allah yang gagah tanpa cacat, sebagaimana setan selalu dinilai buruk. Kedua, seorang yang diliputi oleh rasa takut atau kagum seringkali bukan saja terpukau, tetapi terpaku dan tak sadarkan diri, serta melakukan hal-hal yang tidak disadarinya. Demikianlah wanita-wanita itu melukai tangannya karena keterpukauan. 3. Melihat sesuatu secara mendadak berbeda kesannya dengan melihat sesuatu secara sedikit demi sedikit dan dari saat ke saat. Wanita-wanita itu lihat mendadak, tapi Zulaiha pelan-pelan dari waktu dia remaja ini sampai tiba pada saat dia tergoncang dan mabuk cinta. Keempat, wibawa Nabi Yusuf tidak mencapai tingkat wibawa Nabi Muhammad SAW. Saya tadi sudah terangkan itu. Tidak semua orang yang gagah memiliki wibawa. Selanjutnya, tidak semua yang gagah dan berwibawa dapat mengundang simpati orang lain. Siapa yang menghimpun ketiganya, gagah, berwibawa, dan melahirkan simpati orang lain, belum tentu yang bersangkutan itu bersimpati kepada orang lain. Nabi Muhammad itu gagah, berwibawa, simpati pada orang lain. Tidak ada beliau lebih dulu menyodorkan tangan sebelum orang lain menyodorkan jabat tangan. Beliau tidak lepaskan tangannya sebelum orang itu melepas. Wibawa, simpati ya. Bagi yang taat kepada Allah, menanggung derita lebih dipilihnya ketimbang melakukan dosa. Bermohon dengan tulus kepada Allah saat kesulitan, amat besar peluang pengabulannya. Itu Allah menerima tobat, menerima permohonan orang yang dalam kesulitan. Walaupun boleh jadi dia musyrik. Asal dia tulus minta. Tuhan kasih padanya. Setiap orang harus menggunakan peluang sebaik-baiknya untuk memberi tuntunan dan ajakan kebaikan kepada siapapun, walaupun yang telah dipenjara. Sesuatu yang diberi nama mestinya mempunyai hakikat sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya. Saya kalau berkata si A Muhammad, namanya Muhammad, terpuji, dia mestinya melakukan hal-hal yang terpuji, ya kan? Nah, kalau saya berkata Tuhan, dia pasti mempunyai substansi ketuhanan, maha kuasa, maha mengetahui dan sebagainya. Kalau saya berkata pada berhala ini Tuhan, berhala ini tidak punya substansi ketuhanan, sehingga tidak wajar dia dinamai Tuhan. Jadi sesuatu yang diberi nama mestinya mempunyai hakikat sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya. Orang-orang yang memberi nama Tuhan untuk berhala-berhala yang mereka sembah, tetapi sifat ketuhanan tidak dimiliki sedikit pun oleh berhala-berhala itu. Dengan demikian, hal tersebut hanya penamaan tanpa sedikit arti dan substansi apapun. Keberagamaan adalah anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada jiwa yang bersedia menerima petunjuk. Dia baru kasih kalau mau terima. Nah, sedang kenabian tidak dapat diusahakan. Ia adalah anugerah yang diberikannya kepada mereka yang dinilainya wajar menerimanya. Mimpi bila ditafsirkan, maka ia berpotensi wujud sebagaimana penafsirannya. Karena itu, jangan menceritakan mimpi Anda, lebih-lebih yang Anda duga buruk kepada siapa yang tidak paham tentang mimpi. Tidak usah cerita pada orang. Terakhir, berusaha antara lain meminta pertolongan orang lain yang diduga dapat membantu untuk membebaskan diri dari penganiayaan adalah sesuatu yang dibenarkan agama selama Anda pun mengharap bantuan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Qulais atas ilmunya sangat bermanfaat. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini semua. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Betapapun berat godaan yang kita hadapi maupun cobaan yang kita hadapi, pertolongan cuma satu, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.